Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Evin Nuri Adhas Tambuk F1C1 1905, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester biokimia. Adapun yang pertama yaitu mengenai buffer tubuh. Satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan cara mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Dalam regulasi oleh ginjal, kelebihan asam yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme akan dibuang oleh ginjal yang sebagian besar dalam bentuk amonia. Hidrogen diekskresi ke dalam tubula ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin. Ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh dengan ekskresi dalam urin. Ginjal mampu meregulasi ketidaksetimbangan ion hidrogen secara lambat dengan mensekresi ion hidrogen dan menambahkan bikarbonat baru ke dalam darah. Ion hidrogen yang telah disekresi mempunyai kegunaan tertentu sebelum akhirnya terbuang melalui ekskresi. Saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida yang dikeluarkan dari darah, maka PCO2 akan meningkat. Ketika konsentrasi ion hidrogen dalam darah menurun, akan menyebabkan ketidaksetimbangan asam basa dalam tubuh. Oleh karena itu, karbon dioksida perlu ditingkatkan, sehingga akan meningkatkan keasaman darah. Apabila PaO2 menurun dan CO2 meningkat, maka badan korotis aorta peka terhadap perubahan keduanya, sehingga merangsang pengeluaran katekolamin untuk merangsang medula aorta. Selanjutnya, badan aorta dan neuron-neuron respirasi akan bergerak untuk meningkatkan fungsi respirasi. Jika pH plasma darah mencapai 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi kecuali sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Selanjutnya karbohidrat. C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Glukosa. Glukosa C6H12O6 dengan berat molekul 180,18 adalah heksosa monosakarida yang mengandung 6 atom karbon. Glukosa merupakan aldehida atau mengandung gugus CHO, 5 karbon dan 1 oksigen yang membentuk cincin yang disebut dengan cincin piranosa. Bentuk paling stabil untuk aldosa berkarbon 6. Ini semua adalah sifat monosakarida kecuali gula ganda. Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Memiliki rumus struktur dengan perbandingan C, H, dan O, yaitu 1:2:1. Glukosa adalah monosakarida sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Ini semua adalah sifat disakarida kecuali rasio 1:2:1. Disakarida atau biosa merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil, seperti air dari bagian gugus fungsi saja. Disakarida terdiri atas dua gula seperti sukrosa dan lain sebagainya. Dua kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? Jawabannya adalah air dan karbon. Rumus umum monosakarida adalah CnH2nOn. Monosakarida mempunyai rumus kimia umum CxH2O(Y), di mana X minimal 3. Monosakarida dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah atom karbon atau jumlah X yang terkandung. Gula aldosa merupakan gliserosa. Aldosa adalah jenis monosakarida yang memiliki gugus aldehida. Gliserosa adalah gula yang memiliki gugus aldehida. Berapa jumlah isomer glukosa? Jawabannya adalah 16. Adapun isomer glukosa dapat dilihat pada slide. Gula yang ditemukan dalam DNA yaitu deoksiribosa. Rantai punggung unting DNA terdiri dari gugus fosfat dan gugus deoksiribosa yang berselang-seling. Gula pada DNA adalah gula pentosa atau berkarbon 5, yaitu 2-deoksiribosa. Selanjutnya protein dan asam amino. Manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis di antara 7,4? Itu asam glutamat.
Asam amino yang memiliki pH berkisaran 7 mempunyai muatan neto negatif adalah asam aspartat dan asam glutamat. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping amino? Selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Terdapat dua struktur asam amino, yaitu struktur yang tidak bermuatan dan struktur ion pada pH fisiologis. Gugus karboksil bersifat sebagai donor proton atau pemberi proton. Gugus amino bersifat sebagai akseptor proton atau penerima proton. Sedangkan gugus R pada rantai cabang mempunyai sifat yang khas, sehingga pernyataan yang tepat adalah selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Mengapa pKa merupakan properti penting suatu senyawa? Ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. pKa adalah nilai pH di mana spesies kimia akan menerima atau menyumbangkan proton. Semakin rendah pKa, semakin kuat asam, dan semakin besar kemampuan untuk mendonasikan proton dalam larutan air. Mengenai polipeptida, pernyataan mana yang salah? Dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida, hasil pengikatan gugus karboksil atau COOH dengan gugus amino. Satu atau lebih polipeptida dapat membentuk protein, contohnya enzim. Polipeptida terbentuk melalui proses ekspresi gen yang terjadi di dalam sel. Pernyataan mana yang tidak cocok? Struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Selanjutnya, struktur dan fungsi sel. Materi kinetik terkandung di dalam titik-titik sel, inti. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Organel ini berfungsi dalam respirasi sel, disebut mitokondria. Fungsi mitokondria itu sangat penting, karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Titik-titik mengontrol apa yang masuk dan keluar dari sel. Jawabannya adalah membran sel. Membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? Jawaban adalah ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat di dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Gambar di bawah ini adalah contoh gambar dari sel tumbuhan, yang dimana memiliki ciri utama yaitu memiliki vakuola yang berukuran besar. Kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan. Tanaman memiliki satu yang besar, menyimpan makanan, air, dan lain sebagainya, disebut sebagai vakuola. Fungsi vakuola adalah mencerna makanan dan mempertahankan tekanan osmotik sel. Yang berfungsi sebagai pencerna makanan adalah vakuola makanan. Vakuola di sel tumbuhan berukuran besar, sedangkan pada sel hewan berukuran kecil. Struktur manakah yang ditemukan di dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan? Jawabannya adalah dinding sel. Dinding sel hanya ada pada tumbuhan dan tidak dimiliki oleh hewan, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dan membungkus isi sel. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.